Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung dengan diskusi kita. Mari kita mulai dengan sebuah skenario yang saya yakin sangat familiar buat Anda. Oh, saya rasa saya tahu arah pembicaraan ini. Iya kan? Gini, coba bayangin, Anda lagi ngantri di sebuah instansi pemerintah, mungkin untuk ngurus izin, perpanjang paspor, atau bayar pajak. Antriannya panjang banget, sistemnya sepertinya baru aja down, dan Anda berdiri di sana sambil ngebatin. Mengapa pemerintah nggak bisa dijalankan secara efisien, kayak sebuah bisnis swasta? Nah, itu dia. Kedengarannya sangat masuk akal kan? Maksud saya, kalau sebuah perusahaan logistik swasta bisa ngelacak paket kaos kaki Anda dari pabrik sampai ke depan pintu rumah dalam hitungan jam, kenapa ngurus dokumen publik seringkali kerasa kayak berlari di dalam air? Itu keluhan yang sangat universal ya. Rasanya kita semua pernah menggumamkan hal yang sama persis. Tapi, begitu kita mulai membongkar cara kerjanya, jawaban atas pertanyaan, kenapa nggak dijalankan kayak bisnis itu ternyata jauh lebih kompleks. Betul. Dan jujur aja, jauh lebih memukau daripada sekedar asumsi sinis kalau birokrasi itu isinya cuma orang-orang yang lambat atau nggak kompeten. Tepat banget. Dan itulah misi utama dari sesi eksplorasi kita hari ini. Kita mau membongkar mesin raksasa tak kasat mata yang menjalankan hampir seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Iya, Kita pengen paham kenapa birokrasi itu secara alamiah memang didesain untuk jadi rumit. Dan di sepanjang jalan, kita bakal nemuin beberapa wawasan yang sangat mengejutkan di balik gimana keputusan pemerintah sebenarnya dibuat. Peta jalan kita hari ini bertumpu pada sebuah literatur klasik yang sangat komprehensif. bukunya David H. Rosenblum ya. Betul, judulnya Public Administration, Understanding Management Politics and Law in the Public Sector. Ini tuh jenis analisis yang memaksa kita ngelihat anatomi pelayanan publik dari sudut pandang yang sama sekali baru. Dan hal pertama yang harus kita sadari dari materi ini adalah spektrum administrasi publik itu luar biasa luas. Kita nggak cuma ngomongin orang yang mencap dokumen di kelurahan aja. Terus mencakup apa aja tuh? Kita ngomongin insinyur roket NASA yang memprogram peluncuran satelit, perawat di rumah sakit jiwa milik negara, sampai petugas yang mastiin air di keran Anda aman diminum pagi ini. Secara akademis dan praktis, bidang ini sangat menantang. Karena seorang administrator publik itu nggak bisa cuma duduk santai dan mikirin soal efisiensi. Nggak kayak manajer perusahaan swasta ya? Persis. Itu yang membedakan mereka. Mereka ini dituntut untuk menyeimbangkan efisiensi dengan realitas politik yang seringkali kotor, supremasi hukum yang kaku, dan tentunya tuntutan keadilan sosial. Ketiga hal itu, secara desain, seringkali saling bertabrakan. Oke, mari kita bedah tabrakan itu. Banyak orang dari sektor swasta, termasuk para CEO ternama, yang sering ditarik masuk ke pemerintahan, selalu bersikeras kalau pemerintah itu cuma butuh sentuhan bisnis. Sering banget kita dengar argumen itu. Iya kan? Tapi analisis dari buku Rosenblum yang kita pelajari hari ini dengan tegas menyatakan kalau sektor publik dan swasta itu fundamentally berbeda, sampai ke akar genetiknya. Bisa Anda jelasin apa sih yang bikin keduanya nggak akan pernah bisa disamakan? Tentu. Mari kita lihat perbedaan fundamental yang pertama. Ini soal konstitusi dan pemisahan kekuasaan. Gini, kalau Anda adalah seorang CEO di sebuah perusahaan swasta, Anda kan punya rantai komando yang linier. Maksudnya saya yang pegang kendali perlum gitu ya? Iya, kalau Anda melihat tren pasar berubah dan memutuskan perusahaan harus pivot strategi, Anda tinggal ngeluarin memo. Keputusan dibuat, eksekusi langsung jalan. Nah, administrator publik beroperasi di dunia yang sama sekali berbeda. Mereka nggak punya satu bos. Terus siapa bos mereka? Mereka pada dasarnya mengabdi kepada 3 majikan sekaligus, yang seringkali justru saling bermusuhan. Mereka harus menjalankan program dari pihak eksekutif, tapi anggarannya dikendalikan dan diawasi dengan ketat oleh legislatif. Dan satu lagi yudikatif. Tepat. Setiap langkah yang mereka ambil bisa digugat dan dibatalkan oleh pihak yudikatif. Wah, coba bayangin kerja di sebuah perusahaan di mana Anda punya 3 CEO dan ketiganya menghabiskan separuh waktu mereka buat berdebat secara publik tentang apakah pekerjaan Anda itu legal atau pantas didanai. Tentu aja Anda nggak bisa gerak gesit. Persis. Dan itu baru hambatan internalnya loh. Perbedaan fundamental kedua ada pada cara mereka berinteraksi dengan lingkungan luar.
Ini soal pasar versus monopoli paksaan. Monopoli paksaan tuh kedengerannya agak ngeri ya. Memang istilahnya begitu. Sebuah bisnis swasta kan hidup dan mati oleh kekuatan pasar bebas. Kalau mereka bikin produk yang buruk, pelanggan lari ke kompetitor. Lalu mereka bangkrut. Pemerintah nggak beroperasi dengan batasan itu. Pemerintah adalah entitas yang punya kedaulatan. Yang artinya mereka pegang kendali penuh ya. Betul. Artinya mereka punya hak monopoli atas penggunaan kekuatan fisik dan hukum yang sah di suatu wilayah. Mereka nggak mencari uang dengan ngerayu pelanggan secara sukarela, tapi mereka mengumpulkan pendapatan melalui pajak yang sifatnya wajib. Sangat masuk akal. Karena mereka nggak bisa bangkrut dengan cara yang sama kayak toko roti di ujung jalan, insentif mereka buat berinovasi tentu beda. Dan ini bawa kita ke poin ketiga di catatan riset kita yang menurut saya sangat-sangat menarik. Ini berkaitan dengan public goods atau barang publik. Ah ya, konsep ekonomi dasar. Iya, ada satu analogi klasik tentang mercusuar yang pas banget ngegambarin kenapa pemerintah harus ada untuk ngambil pekerjaan yang nggak diinginkan sama pasar bebas. Kita sangat butuh mercusuar biar kapal-kapal pengangkut barang nggak hancur nabrak karang, kan? Pasti. Pertanyaannya, kenapa nggak ada konsorsium perusahaan swasta yang secara sukarela ngebangun mercusuar itu demi keuntungan finansial? Karena mereka nggak tahu cara nagih uangnya kan. Begitu lampu mercusuarnya nyala, Semua kapal bisa memanfaatkannya. iya, baik kapal yang patungan bayar biaya pembangunan maupun kapal yang nggak nyumbang sepeser pun, semuanya bisa lihat cahayanya dan bernavigasi dengan aman. Tepat. Dalam istilah teknisnya, itu disebut barang yang tidak dapat dikecualikan penggunaannya, karena semua kapal bisa nikmatin cahaya itu secara gratis, muncullah masalah free rider atau pengendara gratis. Ya, mengambil alih semua layanan esensial yang secara komersial dianggap sebagai proyek rugi oleh pasar bebas. Nah, disinilah diskusi kita mulai memanas. Karena pemerintah harus ngurus semua area yang terlalu besar, terlalu mahal, atau nggak menguntungkan ini, mereka sering terjebak dalam posisi yang serba salah. Saat baca materi persiapan kita, ada satu data yang benar-benar bikin saya terdiam. Soal bencana alam ya, Iya, tentang badai Katrina yang ngehantam Amerika Serikat di tahun 2005. Tragedi itu menelan 1.833 nyawa dan nyebabin kerugian sekitar 125 miliar dolar. Tentu aja, publik dan media massa saat itu marah besar. Mereka menuntut jawaban gimana mungkin sebuah negara adidaya punya birokrasi yang begitu nggak siap ngadepin bencana ini. reaksi publik itu sangat valid dan bisa dipahami secara emosional. Tapi dari kacamata administrasi publik, ada satu konsep yang disebut hukum Zipf atau Zipf's Law yang ngejelasin realitas pahit di balik ketidaksiapan itu. Hukum Zipf ini kayak gimana detailnya? Pada dasarnya, ini menunjukkan kurva matematis yang cukup kejam soal hubungan antara frekuensi sebuah peristiwa dan besarannya. Semakin masif dan menghancurkan sebuah bencana alam, semakin jarang bencana itu terjadi. Badai sekelas Katrina sering dikategorikan sebagai badai 100 tahunan. Sebentar, saya harus motong di sini. Apakah Anda atau para ahli administrasi ini lagi ngomong kalau pemerintah memang nggak seharusnya bersiap ngadepin badai 100 tahunan? Sebagai pembayar pajak, rasanya susah banget nerima argumen itu. Bukankah tugas utama pemerintah itu ngerindungin nyawa warganya, terlepas dari seberapa langka ancamannya? Bukankah argumen matematis ini kedengarannya cuma kayak alasan buat nutupin inkompetensi para birokrat? Itu pertanyaan yang sangat kritis. Dan itulah kenapa konsep ini disebut sebagai pilihan yang mustahil. Ini bukan soal nutupin inkompetensi, melainkan soal realitas alokasi sumber daya. Realitas yang kayak gimana? Coba bayangin, Anda yang duduk di kursi pengelola anggaran negara. Untuk bisa 100% siap ngadepin badai 100 tahunan, atau katakanlah sebuah pandemi global yang melumpuhkan dunia, Anda harus ngunci ratusan juta bahkan miliaran dolar uang pajak ke dalam bentuk pasokan darurat, rumah sakit lapangan, peralatan medis, dan ribuan personel. Yang cuma akan duduk diam di gudang. Persis. Mereka nunggu bencana yang probabilitas terjadinya di masa jabatan Anda mungkin kurang dari 1%. Nah, di saat yang sama, hari ini, di luar jendela kantor Anda, ada warga yang demo nuntut supaya uang miliaran dolar itu dipakai sekarang juga untuk perbaiki atap sekolah negeri yang bocor, subsidi obat kanker, atau nambal jalan raya yang makan korban jiwa tiap minggu. Saya ngerti sekarang. Jadi kalau seorang politisi atau birokrat nimbun miliaran dolar buat bencana hipotetis di masa depan, sementara anak-anak hari ini belajar di gedung sekolah yang hancur, publik justru bakal ngehukum mereka di pemilihan berikutnya. Tepat sekali.
Tuntutan untuk kebutuhan sehari-hari yang nyata dan mendesak itu hampir selalu menang dalam pertarungan anggaran, ngelawan persiapan untuk bencana yang sangat langka. Jadi ironi terbesarnya adalah Ketidaksiapan ngadepin badai masif kayak Katrina itu seringkali bukanlah hasil dari kebodohan atau kemalasan pemerintah. Ketidaksiapan itu justru merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang sangat rasional dan demokratis di tengah kondisi sumber daya yang selalu terbatas. wah, itu benar-benar ubah cara pandang ya. Kita marah saat pemerintah nggak siap, tapi kita juga yang bakal pertama kali protes kalau uang pajak kita diendapin di gudang alih-alih dipakai buat ningkatin taraf hidup kita hari ini. Realitas yang pahit memang. Oke, sekarang kita udah metain kenapa pemerintah itu unik. Mari kita masuk ke bagian inti dari analisis kita. Ternyata, para birokrat di dalam sistem ini nggak semuanya mikir dengan cara yang sama, kan? Iya, agak perdebatan internal yang konstan. Berdasarkan materi, ada 3 pendekatan utama, atau mari kita sebut sebagai 3 kacamata yang terus-menerus berebut kendali. Kacamata yang pertama adalah kacamata manajerial. Ini kelompok yang paling terobsesi sama efisiensi. Ya, kacamata manajerial ini punya sejarah yang sangat panjang. Ini berakar pada gerakan manajemen ilmiah atau scientific management di awal abad ke-20 yang dipelopori oleh seorang tokoh bernama Frederick Winslow Taylor. Apa ide besar dia saat itu? Ide besarnya adalah administrasi publik itu harus dibersihin dari politik praktis yang korup. Sebuah birokrasi, menurut mereka, murni merupakan persoalan teknis. Tujuannya cuma satu, gimana nyampe hasil paling maksimal dengan biaya dan waktu paling minimal. Ada satu detail tentang Frederick Taylor ini dari catatan kita yang bikin saya ketawa sekaligus takjub. Dia itu begitu terobsesi sama efisiensi ilmiah sampai-sampai dia neliti para pekerja kasar di pabrik baja. Ya, eksperimen sekopnya yang terkenal itu. Benar. Dia ngitung kalau ukuran beban yang paling optimal bagi seorang pekerja yang nyekop batu bara adalah tepat 21,5 pon atau sekitar 9,7 kilogram. Kalau skopnya nampung beban kurang dari itu, tenaga pekerjanya kebuang sia-sia. Kalau lebih berat dari itu, si pekerja bakal kelelahan sebelum shiftnya beres. Taylor memang terkenal karena keakuratan mikronya itu. Dan filosofi sekop 21,5 pon ini diterapkan ke dalam cara mereka mandang organisasi pemerintah. Taylor pakai analogi tim bisbol profesional. Gimana tuh analoginya? Di lapangan bisbol, Anda nggak bisa ngebiarin tiap pemain berimprovisasi ngikutin kata hatinya. Tiap pemain adalah bagian dari mesin, dan mereka harus matuhin sinyal pelatih dengan segera, akurat, dan sama sekali tanpa emosi. Kayak robot dong. Dalam kacamata manajerial klasik ini, birokrat yang ideal itu emang diibaratkan bagaikan roda gigi yang bekerja secara impersonal. Tapi syukurlah kita nggak lagi berada di era revolusi industri ya. Pendekatan manajerial ini kan pasti berevolusi. Sangat berevolusi. Masuk ke era 90-an, kacamata ini bertransformasi jadi apa yang dikenal secara global sebagai New Public Management atau NPM. NPM ini yang bawa konsep bisnis ke pemerintah ya? Betul. Daripada ngelihat birokrasi sebagai mesin pabrik yang kaku, NPM bawa konsep-konsep bisnis korporat modern. Filosofi utamanya bisa diringkas dalam frasa, pemerintah harus mengemudi, bukan mendayung, atau steering rather than rowing. Maksudnya pemerintah cuma ngasih arahan aja? Iya, tugas pemerintah cukup netapin arah kebijakan dan standar, tapi pelaksanaannya, dayungnya, bisa diserahin ke pihak swasta atau kontraktor, biar jauh lebih efisien. Terus ada perubahan bahasa juga kan yang menonjol dari NPM ini? Nah, itu poin penting. Sebelumnya, warga negara cuma dilihat sebagai kasus bernomor yang harus diproses oleh sistem. NPM rombak itu, dan mulai nyebut masyarakat sebagai pelanggan. Kayak di bisnis retail, pemerintah dituntut untuk ngasih kepuasan ke pelanggan. Dilayani layaknya pelanggan di sebuah bank swasta bergengsi, kedengarannya sih asyik banget buat kita sebagai masyarakat. Tapi tunggu, kalau kita nganggep diri kita cuma sebagai pelanggan pemerintah, bukankah itu ngubah esensi dari demokrasi itu sendiri? Itu kritik utamanya. Maksud saya, pelanggan itu kan pasif ya. Mereka cuma bayar dan nuntut pelayanan yang baik. Dan ini bawa kita tepat ke kacamata kedua, yaitu kacamata politik. Dari yang saya pahami, kacamata politik ini sangat-sangat curiga terhadap obsesi kacamata manajerial pada efisiensi ala perusahaan ini. Kecurigaan mereka sangat mendalam. Kacamata politik mandang administrasi publik bukan sebagai arena bisnis, melainkan sebagai perpanjangan tangan dari proses demokrasi itu sendiri. Jadi efisiensi bukan prioritas utama.
Bukan. Nilai tertinggi bagi pendekatan politik bukanlah seberapa murah atau seberapa kepat Anda memproses sebuah dokumen, melainkan seberapa baik Anda mewakili, merespons, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Ada kutipan bagus dari sumber kita soal ini. Ya, dari mantan Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, Louis Brandeis. Ia pernah negasin kalau prinsip pemisahan kekuasaan di dalam konstitusi antara eksekutif, legislatif, yudikatif, itu sama sekali nggak dirancang untuk dorong efisiensi. Terus dirancang buat apa? Sebaliknya, hal itu sengaja dirancang untuk nyiptain gesekan. Tujuannya adalah buat nyelamatin rakyat dari bahaya autokrasi. Itu poin yang luar biasa. Jadi inefisiensi itu bukanlah sebuah bug atau kecacatan dalam sistem pemerintahan kita, itu adalah fitur keamanan. Betul sekali. Pemisahan kekuasaan dirancang buat ngelambatin segalanya demi ngelindungin kita dari tirani. Kalau pemerintah bisa gerak terlalu cepat tanpa hambatan, itu namanya kediktatoran. Tepat. Dan karena kacamata politik sangat ngehargain representasi, mereka dorong birokrasi agar mencerminkan wajah masyarakat yang dilayaninya. Ini ngejelasin kenapa pemerintah nerapin kebijakan tindakan afirmatif. Untuk keberagaman itu ya? Iya, mereka pengen mastiin kalau komposisi pegawai negeri itu mencerminkan keragaman etnis, ras, gender, dan latar belakang sosial di masyarakat. Karena menurut kacamata politik, sebuah lembaga nggak akan pernah bisa bikin kebijakan yang benar-benar adil buat komunitas marginal kalau nggak ada satupun perwakilan dari komunitas itu yang duduk di meja pengambilan keputusan. Dan cara mereka merumuskan kebijakan juga pasti bertolak belakang sama manajer yang pengen efisiensi murni, kan? Tentu aja. Manajer kan pengen analisis komprehensif, data lengkap, dan satu keputusan besar yang nyelesain masalah. Pendekatan politik sadar kalau di dunia nyata, dengan begitu banyak kelompok kepentingan yang saling bertentangan, hal ideal semacam itu mustahil. Terus solusinya gimana? Mereka pakai metode yang disebut muddling through, atau pengambilan keputusan secara inkremental. Mereka gerak selangkah demi selangkah. Maju sedikit, lihat reaksi publik, kompromi sama oposisi, ubah sedikit, lalu maju lagi. Berantakan banget kedengarannya. Proses ini emang sangat berantakan, sangat bising, dan lambat. Tapi itulah satu-satunya cara masyarakat yang majemuk dan plural bisa tetap bersatu tanpa saling menghancurkan. Demokrasi itu memang berisik, dan proses muddling through itu adalah suara mesin demokrasi yang lagi bekerja nampung perbedaan pendapat. Sangat menarik. Nah, sekarang mari kita lihat kacamata ketiga. Kita udah punya manajerial yang ngeriakin efisiensi, politik yang ngeriakin keterwakilan. Yang ketiga ini adalah kacamata hukum. Ini sering dilewatkan banyak orang. Iya, fokus mereka adalah pada keadilan, proses peradilan, dan perlindungan hak-hak konstitusional. Dan sejujurnya, ini kacamata yang menurut saya dampaknya paling revolusioner, tapi sering luput dari perhatian kita. Kacamata hukum ini ngubah wajah birokrasi secara dramatis lewat fenomena yang kita sebut sebagai yudisialisasi. Yudisialisasi itu kayak gimana prakteknya? Hidup orang banyak nggak lagi bisa dibuat secara sepihak oleh seorang pejabat di balik pintu tertutup. Harus ada due process atau proses hukum yang semestinya. Kayak hak untuk banding gitu ya? Iya, mulai dari dengar pendapat publik sampai hak warga buat ngajuin banding administratif. Nilai intinya adalah perlindungan warga negara dari kesewenang-wenangan negara. Dan ngomongin soal kesewenang-wenangan, ada satu fakta hukum krusial yang pasti bikin banyak pegawai negeri nggak bisa tidur nyenyak. Di masa lalu, administrator publik itu seolah kebal hukum dalam jalanin tugasnya. Mereka punya kekebalan absolut, tapi standar itu udah bergeser jadi sesuatu yang disebut kekebalan bersyarat atau qualified immunity. Apa artinya ini buat seorang birokrat di lapangan? Artinya, sangat masif buat kehidupan personal mereka. Dengan qualified immunity, kalau seorang pegawai pemerintah ngambil tindakan yang secara sadar ngelanggar hak konstitusional warga negara yang udah mapan secara hukum, mereka nggak lagi bisa sembunyi di balik tameng institusi pemerintah. Jadi mereka bisa dituntut personal. Warga yang dirugikan bisa menuntut pegawai tersebut secara pribadi. Kalau kalah di pengadilan, si birokrat harus bayar ganti rugi finansial dari kantong pribadinya sendiri, bukan dari kas negara. Wow, jadi kalau mereka ngelanggar hak asasi seseorang, rekening bank pribadi mereka yang jadi taruhannya. Gak heran mereka sangat berhati-hati dan terikat prosedur. Dan ada satu contoh di riset kita yang nunjukin betapa kacamata hukum ini sama sekali nggak peduli dengan konsep efisiensi anggaran dari kacamata manajerial. Bisa Anda ceritain gimana pengadilan bisa ngambil alih sebuah institusi? Ini salah satu manifestasi paling ekstrim dari kacamata hukum. Mari kita ambil contoh sebuah fasilitas kesehatan mental yang dikelola publik atau lembaga pemasyarakatan. Katakanlah pemerintah motong anggaran besar-besaran karena alasan efisiensi manajerial. Oke, terus apa dampaknya?
Akibatnya kondisi di fasilitas tersebut jadi sangat nggak manusiawi. Kekurangan staf medis, sel yang terlalu sesak, diet yang nggak bergizi. Nah, kalau penghuni fasilitas itu menggugat dan hakim nemuin kalau kondisi itu melanggar hak asasi manusia dan konstitusi, pengadilan nggak akan sekedar ngasih teguran. Pengadilan bisa bertindak sejauh apa? Hakim punya wewenang buat mendeklarasikan kalau kondisi tersebut inkonstitusional, dan pengadilan bisa langsung ambil alih kontrol manajemen fasilitas itu. Hakim bakal mendikte secara spesifik, Anda harus nambah sekian dokter, masang sekian toilet, dan nyediain makanan dengan standar kalori tertentu. Tapi gimana kalau pihak pemerintah atau kacamata politiknya angkat tangan dan bilang, maaf yang mulia, kami nggak punya anggaran buat itu, kami baru aja motong pajak. Hakim cuma akan jawab, itu bukan urusan pengadilan. Kurangnya dana atau hambatan anggaran nggak akan pernah bisa dijadiin alasan hukum yang sah untuk ngerampas hak konstitusional warga negara. Konstitusi itu nggak murah, dan kacamata hukum bakal maksa pemerintah buat nemuin uangnya. Entah gimana caranya. Jadi coba bayangin posisi mustahil seorang administrator publik hari ini. Anda didesak oleh kacamata manajerial buat motong biaya dan kerja secepat kilat. Di saat yang sama, Anda ditekan oleh kacamata politik buat mastiin setiap keputusan Anda ngebawa puluhan kelompok kepentingan yang berbeda. Dan seolah itu belum cukup, Anda diancam oleh kacamata hukum yang siap nuntut Anda secara pribadi kalau Anda salah langkah dan melanggar hak seseorang. Pusing pastinya. Sungguh keajaiban birokrasi kita masih bisa berfungsi sama sekali. Ngomongin soal mesin yang kompleks ini, mari kita beralih sebentar untuk melihat seberapa besar sebenarnya skala negara administratif modern ini. Angkanya lumayan bikin kaget loh. Iya, data yang kita punya ngejutin banget. Di Amerika Serikat misalnya, ada lebih dari 19 juta orang yang kerja sebagai pegawai negeri sipil di berbagai tingkatan. Kalau Anda ngambil 100 pekerja secara acak, sekitar 12 diantaranya adalah pegawai pemerintah. Dan itu belum semuanya. Benar, angka itu belum ngitung jutaan orang di sektor swasta yang hidup dari kontrak atau hibah pemerintah. Ini adalah entitas pemberi kerja terbesar yang pernah ada. Skalanya memang sangat mencengangkan dan terus berkembang. Dan ini bawa kita pada sebuah paradoks sosiologis yang sangat tajam. Penulis buku ngutip sastrawan Prancis terkenal Honoré de Balzac yang pernah mendeskripsikan birokrasi pemerintahan dengan satu kalimat brilian. Kalimat yang mana tuh? Dia bilang, birokrasi adalah kekuatan raksasa yang dikendalikan oleh orang-orang kerdil. Kekuatan raksasa yang dikendalikan oleh orang-orang kerdil? Kalimat yang puitis tapi juga kerasa menakutkan ya. Apa makna praktis dari kutipan Balzac ini di era modern? Maknanya adalah pengakuan atas kekuasaan kolektif yang nyaris tak terbatas berhadapan dengan ketidakberdayaan individu. Secara kolektif, mesin birokrasi ini adalah raksasa yang pegang kendali atas setiap detik kehidupan Anda. Dari mulai kita bangun tidur ya? Mereka nentuin kualitas udara yang boleh Anda hirup dengan ngatur emisi pabrik. Mereka nyetujuin obat mana yang legal untuk Anda konsumsi saat sakit. Mereka bahkan merumuskan regulasi ketebalan kaca jendela di rumah Anda. Kekuasaan itu absolut. Tapi secara individual. Nah, secara individual, orang-orang yang kerja di dalam mesin itu, para orang kerdil menurut Balzac, seringkali ngerasa sangat gak berdaya. Seorang birokrat di tingkat menengah mungkin ngelihat cara yang lebih efisien buat nyelesain masalah warga. Tapi, tangannya terikat oleh tumpukan manual prosedur operasi standar yang tebalnya ratusan halaman. Mereka nggak bisa sembarangan ambil inisiatif dong. Gak bisa, karena inisiatif yang melanggar prosedur bisa berujung pada pemecatan atau tuntutan hukum tadi. Mereka ngendalin hidup kita, tapi mereka sendiri terpenjara dalam sistem yang mereka jalankan. Sangat ironis ya. Tapi sebelum pendengar kita ngerasa pesimis sama mesin raksasa yang kaku ini, arah angin tampaknya mulai berubah. Kita kan lagi gerak ngelewatin era New Public Management yang cuma merlakuin kita sebagai pelanggan pasif. Ada paradigma baru yang lagi berkembang pesat yang disebut New Public Governance atau NPG. Ini perkembangan yang sangat positif. Apa sih yang ditawarin NPG untuk memperbaiki kelemahan tiga kacamata tadi? NPG nyadari kalau pemerintah yang kerja sendirian, betapapun efisien atau representatifnya, nggak akan mampu mecahin masalah-masalah sosial modern yang luar biasa kompleks. Kalau NPM fokus pada seberapa cepat layanan diberikan, NPG fokus pada penciptaan nilai publik. Lewat cara apa penciptaan nilai publik itu? Cara utamanya adalah melalui kolaborasi, pembangunan jaringan, dan sebuah konsep kunci yang disebut sebagai co-production atau co-production.
Koproduksi, mari kita perjelas ini buat pendengar. Dalam model lama, kalau ada jalan berlubang di lingkungan Anda bertindak sebagai pelanggan pasif. Anda nelpon kelurahan, ngeluh, terus duduk manis nunggu pemerintah datang memperbaikinya, kayak nunggu pelayan restoran nganterin makanan. Kalau mereka lambat, Anda marah. Persis. Tetapi dalam model NPG dengan prinsip koproduksi, warga negara, komunitas lokal, dan pemerintah adalah mitra yang setara. Warga bukan sekedar konsumen yang ngeluh, mereka adalah aset yang aktif. Contoh nyatanya kayak aplikasi pelaporan warga yang sekarang banyak dipakai di berbagai kota pintar ya. Warga pakai ponsel mereka buat moto fasilitas yang rusak, sistem langsung metain geolokasinya, dan data itu secara real time dipakai sama Dinas Pekerjaan Umum buat ngerutekan perbaikan secara efisien. Itu contoh yang sangat brilian. Jadi pemerintah nyediain platform dan sumber dayanya, sementara warga nyumbangin ribuan mata dan telinga di lapangan yang nggak mungkin bisa didanai penuh sama negara. Itu esensi dari koproduksi. Komunitas lokal mungkin lebih tahu akar masalah kejahatan di lingkungan mereka daripada polisi yang berpatroli. Jadi alih-alih polisi datang menceramahi warga, mereka duduk bareng komunitas buat mendefinisikan masalahnya dan cari solusi kolaboratif. NPB pada dasarnya nyoba nyatuin kepingan-kepingan yang tercerai-berai oleh kacamata manajerial, politik, dan hukum tadi. Untuk mulihin kembali rasa kepemilikan masyarakat terhadap institusi demokrasi mereka ya. Betul sekali. Mengembalikan makna kata publik ke dalam administrasi publik. Luar biasa. Sayang sekali waktu kita hampir habis untuk sesi eksplorasi ini. Untuk Anda yang mendengarkan, mari kita rangkum kenapa pemahaman ini sangat penting. Silahkan. Besok, bulan depan, atau tahun depan, saat Anda kembali ngerasa frustrasi berhadapan dengan birokrasi yang kerasa lamban, berbelit-belit, atau nggak masuk akal, saya harap Anda nginget percakapan kita hari ini. Di balik loket kaca tempat Anda berdiri, lagi terjadi perang tarik tambang yang tiada henti antara 3 kekuatan besar. Kacamata manajerial yang mati-matian nyoba menghemat uang pajak Anda, kacamata politik yang dengan proses berantakannya berusaha mastiin suara dan nilai-nilai komunitas Anda nggak diabaikan, dan kacamata hukum yang kaku namun krusial berdiri sebagai benteng pelindung hak asasi Anda dari arogansi kekuasaan. Menginginkan sebuah sistem yang menyelaraskan ketiga hal yang saling bertentangan ini secara sempurna dan cepat adalah sesuatu yang mustahil. Dan kalau ada satu pencerahan terbesar yang patut kita bawa pulang dari penelusuran ini, itu adalah kesadaran kalau birokrasi pemerintah pada dasarnya nggak rusak cuma karena dia gerak lambat. Lambat bukan berarti rusak ya? Betul. Kelambatan, kehati-hatian, cek dan recheck yang berlapis-lapis, sampai prosedur yang kadang menjengkelkan itu, seringkali adalah harga premium yang dengan sadar kita bayar buat hidup di sebuah negara demokrasi. Tujuannya adalah meredam kekuasaan, agar nggak sewenang-wenang. Kalau Anda benar-benar mendambakan pemerintah yang punya efisiensi total tanpa hambatan birokrasi, Anda cuma bakal nemuin itu di bawah sistem kediktatoran. Sebuah perspektif yang sangat mencerahkan. Sebelum kita benar-benar berpisah, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif, sesuatu buat Anda renungkan sambil melanjutkan hari. Kita udah lihat gimana sulitnya manusia nyimbangin efisiensi, politik, dan hukum. Sekarang, bayangin 10 atau 15 tahun ke depan. Di era kecerdasan buatan ya. Iya. Di tengah meledaknya revolusi teknologi, sangat mungkin AI akan mulai ngambil alih fungsi-fungsi birokrasi pemerintahan demi nyapai standar efisiensi manajerial yang mutlak. Pertanyaannya, gimana kita bakal ngajarin sebuah algoritma komputer yang murni digerakkan oleh logika matematika untuk memahami nilai politik dari kompromi sosial yang berantakan? Pertanyaan yang sangat menantang. Gimana kode biner tersebut bisa diukur buat memahami nilai hukum dari keadilan, nuansa kemanusiaan, dan empati saat berhadapan dengan warga negara yang rentan? Kalau kita nggak hati-hati, apakah AI ini kelak cuma akan jadi spesies orang kerdil baru yang pegang kendali atas kekuatan raksasa yang nentuin nasib kita? Sesuatu yang sangat layak buat terus direnungkan. Terima kasih telah mendengarkan penelusuran kita kali ini. Teruslah kritis, dan sampai jumpa di eksplorasi pikiran berikutnya.